Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas materi etika dan anti korupsi tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Iqbal, absen 21, Mei absen 22, Mala absen 23, Livia absen 24, dan Reno absen 25. Yuk kita simak. Nah, jadi dalam undang-undang ini dibagi menjadi beberapa bab, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 13. Yuk kita mulai dengan bab 1. Nah, pada bab 1 ini memuat tentang ketentuan umum, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 5. Dalam pasal 1 ayat 1, memuat tentang tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 1 ayat 2, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 3, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Pasal 1 ayat 4, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 5, penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti perencanaan elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya. Pasal 1 ayat 6, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Kemudian dalam pasal 2, di mana pasal ini masih menggunakan UU lama yaitu UU nomor 30 tahun 2002, yang berisikan dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kemudian dalam pasal 4, di mana pasal 4 juga masih menggunakan UU yang lama, berisikan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir dari bab 1 yaitu pasal 5. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berasaskan pada yang pertama kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, dalam bab 2 yaitu tentang tugas, wewenang, dan kewajiban, termuat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15. Dalam pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan F. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di mana
Tugas-tugas yang telah dijabarkan dalam pasal 6 ini akan dijelaskan lagi dalam pasal-pasal selanjutnya tentang wewenang dari tugas-tugas tersebut. Dalam pasal 7 ayat 1 memuat tentang wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan tugas dalam pasal 6 huruf A. Yang pertama, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kedua, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 7 ayat 2, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pasal 8, memuat wewenang dari KPK sesuai dengan tugas pada pasal 6 huruf B. Wewenang yang pertama, mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Dalam pasal 9, memuat tentang wewenang dari KPK sesuai dengan tugas pada pasal 6 huruf C. Yang pertama, melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Yang kedua, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan. Dalam pasal 10, memuat tentang wewenang dari KPK sesuai dengan tugasnya pada pasal 6 huruf D. Wewenangnya yaitu melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 10 ayat 2, dikatakan bahwa tugas supervisi pada ayat 1 itu diatur dengan peraturan presiden. Selanjutnya yaitu pasal 10A, di mana pasal ini baru disisipkan antara pasal 10 dengan pasal 11 dalam Undang-Undang Perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam pasal 10A ayat 1, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kemudian dalam pasal 10A ayat 2, pengambil alihan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan oleh KPK dengan alasan, nanti alasan ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian pada pasal 10A ayat 3, dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan itu wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari KPK. Kemudian pada pasal 10A ayat 4, penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan, sehingga segala tugas dan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh kepolisian atau kejaksaan akan diserahkan atau akan beralih kepada KPK.
Kemudian pada pasal 10A ayat 5, KPK dalam mengambil alih penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani tindak pidana korupsi. Nah, dalam pasal 10A ayat 2 ini dijabarkan alasan kenapa KPK melakukan pengambil alihan penyidikan atau penuntutan yang sebelumnya dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Alasan yang pertama yaitu laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Yang kedua, proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Yang keempat, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Yang kelima, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Dan yang terakhir, keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pasal 11, menguraikan tentang wewenang dari KPK sesuai dengan tugasnya pada pasal 6 huruf E, yaitu wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Atau yang kedua, itu menyangkut kerugian negara, paling sedikit adalah 1 miliar rupiah. Selanjutnya, dalam pasal 11 ayat 2, disebutkan bahwa jika tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan pada ayat 1, maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian atau kejaksaan. Dan pasal 11 ayat 3 menyatakan bahwa KPK melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa KPK sesuai dengan tugasnya pada pasal 6 huruf E itu berwenang melakukan penyadapan. Dan dalam pasal 12 ayat 2 sebagaimana tugas penyidikan yang dimaksud pada ayat 1, KPK berwenang yang pertama memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Yang kedua, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka. Yang ketiga, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi. Yang keempat, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Yang kelima, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. Yang keenam, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka. Dan yang terakhir, meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Serta meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Selanjutnya, disisipkan antara pasal 12 dengan pasal 13, 4 pasal baru, yaitu pasal 12A, pasal 12B, pasal 12C, dan pasal 12D. Yang pertama, pasal 12A. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, sesuai dengan pasal 6 huruf E, KPK melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 12B, ayat A yaitu penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
Kemudian pada ayat 2, untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada ayat 3, Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, paling lama 1 kali 24 jam terhitung sejak permintaan diajukan. Dan yang terakhir, yaitu ayat 4, dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka penyadapan dilakukan paling lama 6 bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama. Kemudian pasal 12C ayat 1, hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam ayat 2, hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika. Dalam ayat 3, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dilaksanakan, pejabat atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pasal 12D ayat 1, penyelidik atau penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 yang sedang berlangsung kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala. Dalam pasal 12D ayat 2, penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan. Dalam pasal 13, memuat tentang wewenang dari KPK sesuai dengan tugasnya pada pasal 6 huruf F, yaitu melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan. Untuk pasal 14 telah dihapuskan dalam Undang-Undang Perubahan. Dan pasal 15 berisi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berkewajiban. Yang pertama, memberikan pelindungan terhadap sanksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. Yang ketiga, menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, menegakkan sumpah jabatan. Yang kelima, menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Dan yang terakhir, menyusun kode etik pemimpin dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, pasal 16 mengatur mengenai tata cara pelaporan gratifikasi. Pertama, pelapor harus mengisi formulir yang ditetapkan oleh KPK dan melampirkan dokumen terkait. Formulir tersebut berisi nama dan alamat lengkap pemberi dan penerima gratifikasi, jabatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, dan uraian jenis gratifikasi dan nilai gratifikasi. Penentuan status gratifikasi diatur dalam pasal 17 dan 18. Status kepemilikan gratifikasi harus ditetapkan paling lambat 30 hari kerja dari tanggal diterima. Lalu, status gratifikasi tersebut dapat ditentukan oleh pimpinan KPK dengan memanggil penerima gratifikasi untuk dimintai keterangan. Keputusan pimpinan KPK dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara. KPK wajib menyerahkan keputusan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 hari kerja
dari tanggal yang ditetapkan. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara harus diserahkan kepada Menteri Keuangan paling lambat 7 hari kerja dari tanggal yang telah ditetapkan. KPK juga wajib mengumumkan gratifikasi yang menjadi milik negara minimal sekali per tahun dalam berita negara. Pasal 19 mengatur mengenai tempat kedudukan KPK. Jadi, KPK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh bagian negara Republik Indonesia. Lalu, tanggung jawab KPK diatur pada pasal 20. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya kepada Presiden, DPR, serta BPK. Bentuk tanggung jawab KPK terhadap publik ada 3. Yang pertama, wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya. Lalu, menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi. Pada pasal 21 dan 24 disebutkan bahwa KPK terdiri dari 5 orang Dewan Pengawas, pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang anggota KPK, serta pegawai KPK. Susunan pimpinan KPK terdiri dari ketua yang merangkap menjadi anggota dan 4 orang wakil ketua yang juga merangkap menjadi anggota. Pimpinan KPK harus merupakan pejabat negara. Dan juga pimpinan KPK bersifat kolektif dan kolegial. Pegawai KPK harus merupakan warga negara Indonesia dan anggota Korps Profesi Pegawai ASN. Selanjutnya, tata cara mengenai pengangkatan pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada pasal 25, KPK harus menetapkan kebijakan dan tata cara organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, mengangkat dan memberhentikan kepala bidang, kepala sekretariat, kepala subbidang, serta pegawai yang bertugas pada KPK, dan menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi. Untuk ketentuan mengenai prosedur tata kerja KPK diatur lebih lanjut dengan keputusan KPK. KPK membawakan 4 bidang, yaitu bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Untuk bidang pencegahan, membawakan 4 subbidang, yaitu subbidang pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, subbidang gratifikasi, subbidang pendidikan dan pelayanan masyarakat, serta subbidang penelitian dan pengembangan. Bidang penindakan membawakan 3 subbidang, yaitu subbidang penyelidikan, subbidang penyidikan, dan subbidang penuntutan. Lalu, untuk bidang informasi dan data, membawakan subbidang pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi, serta subbidang monitor. Selanjutnya, untuk bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, membawakan subbidang pengawasan internal dan subbidang pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. KPK juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
pengembangan dan pembinaan organisasi KPK. Perkenalkan, nama saya Iqbal Anfasa Hilmi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, yang pertama itu saya akan membahas apa saja persyaratan untuk menjadi pimpinan KPK. Yang pertama itu harus warga negara Republik Indonesia. Yang kedua harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Selanjutnya berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK dan mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah pemilihan pimpinan KPK itu? Yang pertama itu, pemerintah membentuk panitia seleksi. Nah, setelah dibentuk, keanggotaan panitia itu harus terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakatnya. Yang ketiga, panitia seleksi itu mengumumkan penerimaan calonnya. Nah, pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 hari hari kerja secara terus-menerus. Nah, setelah itu, panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calonnya. Kemudian, setelah diberi tanggapan, panitia seleksi menyampaikan nama calon kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 14 hari. Nah, selanjutnya itu, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon kepada DPR Republik Indonesia. Nah, DPR nantinya wajib memilih dan menetapkan 5 calon yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 bulan. Setelah itu, DPR wajib memilih dan menetapkan di antara calon seorang ketua. Nah, sedangkan sisanya 4 calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi wakil ketua. Nah, selanjutnya calon terpilih disampaikan oleh DPR kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 hari kerja. Dan yang terakhir, Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 hari kerja. Nah, setelah itu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena yang pertama itu meninggal dunia, yang kedua berakhir masa jabatannya, yang ketiga menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang keempat berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi berdasarkan undang-undang. Nah, selanjutnya, dalam hal terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR Republik Indonesia. Kemudian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Nah, sebelum memangku jabatan, ketua dan wakil ketua KPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, dalam menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya dengan alasan apapun. Kemudian, menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota KPK yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas ketentuan umum mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada KPK.
Pada pasal 38 dan 39 dinyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak atas nama KPK. Selain itu, penyelidik, penyidik, dan penuntut KPK diberhentikan sementara dari kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Penghentian tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 minggu sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Penghentian penyidikan dan penuntutan juga harus diumumkan oleh KPK kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan pra-peradilan dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 41 dan 42, KPK dapat melaksanakan kerjasama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, KPK juga berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyelidik KPK. Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan atau internal KPK. Penyelidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan KPK. Selain itu, penyelidik KPK wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelidik KPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara, lalu mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan yang diselenggarakan KPK bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Penyelidik KPK diberhentikan dari jabatannya apabila 1. Diberhentikan sebagai ASN, 2. Tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum, atau permintaan sendiri secara tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik KPK diatur dalam Peraturan KPK. Pada pasal 44, dijelaskan beberapa mekanisme penyelidikan pada KPK, yaitu yang pertama, jika penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan TPK, penyelidik melaporkan kepada KPK dalam waktu paling lambat 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut. Yang kedua, bukti permulaan cukup dianggap ada jika ditemukan minimal 2 alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Yang ketiga, jika penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada KPK dan KPK akan menghentikan penyelidikan. Apabila KPK meneruskan perkara tersebut, KPK akan melaksanakan penyelidikan sendiri atau melimpahkan kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Nah, jika penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, kepolisian dan kejaksaan ini wajib berkoordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikannya kepada KPK.
Pada pasal 45 dijelaskan bahwa penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik PNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik KPK. Penyidik ini diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan KPK dan wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan wajib mempunyai standar kompetensi yang sama. Selanjutnya, penyidik KPK harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara. Yang kedua, mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan yang diselenggarakan KPK bekerjasama dengan kepolisian atau kejaksaan. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Penyidik KPK diberhentikan dari jabatannya karena diberhentikan sebagai ASN, tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum, atau permintaan sendiri secara tertulis. Pada pasal 46, 47, dan 47A, kita akan membahas mengenai mekanisme penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan, penyidik itu dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas ini dapat memberikan izin atau tidak terhadap permintaan izin paling lama 1 kali 24 jam sejak permintaan izin diajukan. Selain itu, penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari dilakukannya yang minimal memuat yang pertama, nama, jenis, dan jumlah barang yang digeledah dan disita. Yang kedua, keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Yang ketiga, keterangan mengenai pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. Yang keempat, tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan. Dan yang terakhir, tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang. Salinan berita acara yang tadi harus disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Lalu, hasil penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan pelelangan dan ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka TPK wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya atau harta benda istri, suami, anak, dan harta orang yang mempunyai hubungan dengan TPK yang dilakukan oleh tersangka. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik wajib membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan KPK untuk segera ditindaklanjuti. Jika terjadi TPK dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan kepolisian atau kejaksaan telah melakukan penyidikan, maka instansi tersebut wajib memberitahu KPK maksimal 14 hari kerja sejak dimulainya penyidikan dan wajib berkoordinasi dengan KPK. Nah, jika KPK telah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan. Nah, apabila penyidikan dilakukan bersamaan oleh KPK dan kepolisian atau kejaksaan, maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan itu segera dihentikan. Pada pasal 51 dijelaskan mengenai penuntut KPK. Penuntut umum atau dalam hal ini jaksa penuntut umum pada KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penuntut KPK ini melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Pada pasal 52 dijelaskan mengenai mekanisme penuntutan. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut umum wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri maksimal 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas tersebut. Nah, Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari KPK untuk segera diperiksa dan diputus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor ini berada pada lingkungan peradilan umum. Wilayah hukum Pengadilan Tipikor adalah seluruh wilayah NKRI. Di samping itu, Pengadilan Tipikor juga berwenang memeriksa tindak pidana korupsi di luar wilayah NKRI yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.
Untuk pertama kalinya, Pengadilan Tipikor dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2002. Hingga pada 2011, Pengadilan Tipikor telah dibentuk di tiap provinsi di Indonesia. Adapun alur Pengadilan Tipikor serupa dengan pengadilan sipil biasanya. Setelah penuntut menyerahkan berkas ke pengadilan negeri, pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara paling lama 90 hari sejak berkas diterima. Apabila putusan tersebut dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi akan memutus perkara paling lama 60 hari sejak berkas diterima pengadilan tinggi. Kemudian, apabila putusan banding dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memutus perkara paling lama 90 hari sejak berkas diterima Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tipikor dilakukan oleh majelis hakim yang beranggotakan 5 orang. 5 orang hakim ini terdiri atas 2 orang hakim pengadilan dan 3 orang hakim ad hoc. Adapun syarat untuk hakim dapat dicermati pada daftar berikut. Perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan persyaratan khusus untuk hakim tingkat kasasi. Orang yang dirugikan akibat penyidikan, dan penuntutan oleh KPK yang bertentangan dengan peraturan berhak mengajukan gugatan rehabilitasi dan atau kompensasi. Pengajuan gugatan ini tidak mengurangi hak yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan sekiranya diperlukan gugatan demikian. Gugatan rehabilitasi dan kompensasi ini diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Adapun pengadilan akan menentukan putusan terkait jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh KPK. Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sepenuhnya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikutnya, terdapat ketentuan pidana yang berlaku di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertama, setiap anggota maupun pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar larangan yang tertera pada pasal 36 yang kita tampilkan berikut ini, dipidana paling lama 5 tahun. Kedua, setiap anggota maupun pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 dari ancaman pidana pokok. Pada Undang-Undang KPK yang terbaru, juga terdapat pasal yang cukup menjadi perhatian pada saat pemberlakuan undang-undang ini. Pasal ini adalah pasal tentang perubahan status kepegawaian KPK. Disebutkan pada pasal ini bahwa setiap penyelidik, penyidik, hingga pegawai KPK yang belum berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan diangkat menjadi ASN paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Yang artinya, untuk pertama kalinya pegawai KPK juga akan tunduk kepada Undang-Undang ASN. Pada bagian akhir terdapat ketentuan peralihan yang menjelaskan undang-undang ini. Pertama, Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk oleh Presiden. Dan sebelum Dewan Pengawas terbentuk, maka pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang ini diubah. Kedua, saat undang-undang ini berlaku, maka semua peraturan yang bertentangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, saat undang-undang ini berlaku, maka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang belum selesai harus mengikuti ketentuan undang-undang ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman dan juga Pak Agung yang sudah menonton video dari kami. Selanjutnya, yuk kita mulai sesi tanya jawab di link YouTube di bawah ini. Di komen ya, jangan lupa di like. Bye!